Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wulandari dari kelas 07 SMJE 035. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem perkembangan keuangan internasional. Jadi sistem keuangan internasional kan sebenarnya sangat penting bagi kita ketahui, karena dimana kita bisa tahu tentang perekonomian negara-negara dunia itu seperti apa, terus kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan lembaga-lembaga yang dikeluarkannya atau diciptakan itu juga seperti apa. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sistem keuangan internasional. Jadi sistem keuangan internasional itu juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makronya. Dan sistem keuangan internasional ini juga mempelajari beberapa dinamika. Yang pertama itu ada sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, terus nilai tukar, investasi asing langsung, dan perdagangan internasional. Nah, perkembangan sistem keuangan internasional ini terbagi dalam beberapa kurun waktu. Yang pertama itu di kurun waktu pra-perang dunia. Jadi di kurun waktu ini itu dikenali dengan sistem standar emas. Jadi sistem standar emas itu adalah salah satu sistem yang berlaku di kurun waktu ini. Itu di sini ada beberapa sifat-sifatnya. Itu di sistem standar emas ini itu di mana kurs falasnya itu stabil. Terus di sini juga dikenal yang namanya kurs pasitas harta jasa. Nah, yang dimana tingginya itu nggak berubah-berubah. Terus defisit atau surplus neraca pembayarannya itu berlangsung berkecenderungan tidak berlarut lama, melainkan secara otomatisnya menyusut. Nah, penjualan neraca pembayaran berjalan otomatis melalui mekanisme aliran emas harga atau yang disebutnya the price specie flow mechanism. Nah, di sistem standar emas ini, itu dia ini hingga saat ini memegang rekor dalam lamanya berfungsi gitu. Terus yang kedua ada kurun waktu antar perang dunia. Nah, di sini itu juga ada sistem dikenalnya namanya sistem pengawasan devisa. Itu yang dimana selama perang dunia pertama ini sistem emas ini udah nggak berfungsi lagi, jadi digantikan dengan sistem pengawasan devisa gitu. Jadi terus perekonomian nasional yang dalam masa sebelumnya ini satu dengan lainnya tuh terkaitan atau terintegrasi lah melalui konvertibilitas mata uang nasional terhadap emas. Nah, di sini udah nggak lagi. Jadi selama masa perang ini kebanyakan negara tuh mempraktekkan sistem pengawasan devisa. Nah, yang dimana kurs falasnya itu nggak lagi ditentukan sama mekanisme pasar, melainkan ditentukan pemerintah. Nah, di sistem ini juga itu mulai dijangkitnya inflasi yang tinggi gitu sih. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kurun waktu pasca perang dunia. Jadi kurun waktu pasca perang dunia ini dihasilkanlah namanya pertemuan Bretton Woods, dan berhasilnya disepakati pembentukan 3 buah lembaga ekonomi internasional gitu. Dan selanjutnya, apa sih yang membuat keuangan internasional itu begitu spesial gitu? Jadi sebenarnya sejak kebijakan kurs tetap atau fixed rate pada awal tahun 1970-an mulai ditinggalkan gitu, dunia tuh udah menganut kayak kurs mengambang atau floating rate gitu, dan membuat nilai tukar mata uang antar negara ini berfluktuasi dengan cepat dan semakin sulit untuk diprediksi gitu. Nah, di sini ada sistem keuangan internasional yang pernah diterapkan. Jadi, kita ini pernah menerapkan beberapa sistem keuangan internasional. Yang pertama itu ada sistem standar emas, terus sistem Bretton Woods, dan sistem kurs mengambang yang sebelumnya tadi udah saya jelaskan sedikit tentang sistem standar emas, terus sistem Bretton Woods gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya tentang sistem standar emas. Jadi sistem standar emas adalah sistem keuangan yang berdasar pada nilai emas sebagai acuan untuk alat pembayaran. Nah, ini juga beberapa alasan nih kenapa banyak negara yang mulai menerapkan sistem standar emas adalah karena adanya kestabilan terhadap nilai kurs valuta asing. Yang tadi udah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa di sistem standar emas ini kurs valuta asing itu cukup stabil. Jadi kenapa banyak
negara-negara yang menerapkan sistem ini. Nah, terus sistem standar emas ini juga mulai berakhir itu setelah Perang Dunia Pertama nih pada tahun 1914 sampai 1918 gitu. Terus selanjutnya ada sistem Bretton Woods. Di sini ada saya jelaskan beberapa singkatnya. Jadi berkurangnya pasokan komoditas emas untuk dikonversi ke dalam mata uang negara. Nah, dengan memburuknya kondisi ekonomi yang dirasakan oleh banyak negara nih, nah terus mendorong nih banyak negara untuk memecahkan permasalahan dengan mengadakan pertemuan dengan negara-negara di dunia. Nah, dengan kondisi perekonomian yang stabil, kemudian Amerika mulai menggagas sebuah pertemuan dengan negara-negara di dunia yang terjadi di Eropa yang dilaksanakan di Bretton Woods. Nah, itu kenapa dinamakan sistem Bretton Woods, karena Amerika mengadakan pertemuannya di Bretton Woods pada tahun 1944 dan dihadiri oleh perwakilan dari 44 negara. Nah, jadi di sistem Bretton Woods ini juga menciptakan nih sebuah kesepakatan mengenai sistem pertukaran mata uang dan terbentuknya 3 lembaga ekonomi internasional tadi yang udah saya singgung sebelumnya. Jadi kesepakatan ini adalah namanya kesepakatan fixed exchange rate system atau kurs yang distabilkan gitu. Jadi kurs ini tuh dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing gitu. Jadi ini tuh ditentukan oleh kekuatan pasar, tapi kriterianya itu dilakukan oleh bank sentral, tetapi pemerintah juga dapat campur tangan sampai batas-batas tertentu aja. Terus 3 lembaganya ini ada IMF, IBRD atau Bank Dunia, dan ITO, International Trade Organization. Nah, di fixed exchange rate ini juga ada beberapa hal yang disetujui. Yang pertama itu, setiap negara yang terlibat dalam perjanjian harus menentukan kurs mata uang negara tersebut terhadap mata uang dolar Amerika atau USD. Yang kedua, standar nilai USD ini terhadap emas ini yang disepakati bersama adalah 35 USD. Dan yang ketiga, negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini harus menerima ketentuan harga emas yang ditetapkan oleh Amerika juga. Dan yang terakhir, Amerika memberlakukan persyaratan nih terhadap kurs mata uang yang kurs ini harus disepakati oleh semua negara terkait gitu. Nah, di sini lebih lanjutnya 3 lembaga ekonomi internasional itu ada IMF, IBRD, ITO. IMF itu bisa disebut International Monetary Fund, IBRD International Bank for Reconstruction and Development atau lebih kenalnya sekarang Bank Dunia, dan yang terakhir itu ada ITO, International Trade Organization. Nah, ini selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Itu ada IMF, International Monetary Fund. Jadi pada dasarnya IMF itu adalah suatu organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap negara anggotanya. Jadi tujuan IMF itu sebenarnya meningkatkan ekonomi secara global dan juga menjaga stabilitas keuangan, terus meningkatkan perdagangan internasional, dan juga pastinya mengurangi tingkat kemiskinan negara-negara di dunia gitu. Dan selanjutnya ini ada Bank Dunia atau The World Bank. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman nih kepada negara berkembang untuk pemberian modal. Nah, sebenarnya tujuan resmi Bank Dunia ini sama dari lembaga keuangan internasional sebelumnya, IMF, yaitu pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang gitu. Yang terakhir ini ada International Trade Organization. Nah, organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional ini bertujuan mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, namun sebenarnya gagasan tersebut tuh banyak mendapat tantangan politik. Jadi sebagai usaha sementaranya itu dibentuk GATT. Nah, tapi pembentukan GATT ini akhirnya perkembangannya ini justru menjadi kayak organisasi yang mempelopori perdagangan internasionalnya. Nah, terutama pembentukan WTO. Jadi sekarang kita lebih kenalnya tuh WTO, World Trade Organization. Gitu. Nah, sekarang ini ada juga nih sistem moneter yang berlaku sampai sekarang. Jadi pada tahun 1972 IMF membentuk juga nih namanya Committee of 20
yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Nah, terburu oleh timbulnya masalah perminyakan dunia, akhirnya Committee of 20 pada tahun 1974 ini hanya dapat menghasilkan atau lebih dikenalnya Outline of Reform gitu. Nah, jadinya mulai saat itu perundingan berlangsungnya dengan skala yang lebih kecil aja. Jadi akhirnya pada tahun 1976 dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment nih terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Kira-kira apa sih isi Second Amendment itu? Jadi isi Second Amendment itu ada pertama patokan kurs devisa. Nah, jadi di patokan kurs devisa itu apa? Jadi penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap. Nah, dilakukan dengan cara membeli dan menjual devisa untuk mempengaruhi pasar sehingga mencapai kurs yang diinginkan. Terus ada, di patokan kurs devisa ini terbagi menjadi 3 juga. Jadi ada special drawing right, cadangan emas, dan tentang pengawasan. Nah, special drawing right ini atau SDR ini mendapat julukan paper gold dengan alasan bahwa SDR ini memang mempunyai fungsi sebagai emas moneter gitu. Terus yang kedua, cadangan emas. Nah, cadangan emas ini dalam amandemen kedua, emas itu resmi didemonetize dan fungsinya sebagai cadangan moneter itu udah dihapus. Jadi negara-negara anggota ini udah dilarang lagi mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap emas gitu. Terus yang ketiga ada tentang pengawasan. Jadi tindakan pengawasan atau surveillance ini tuh oleh IMF sangat diperlukan. Bahwa IMF itu sebenarnya diwajibkan sih untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan kurs devisa. Nah, menggunakan prinsip-prinsip. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip khusus pengawasan. Jadi ada 3. Gitu. Yang pertama, negara anggota harus menghindarkan diri melalui tindakan memanipulasikan kurs devisa. Kedua, negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar. Dan yang terakhir, negara-negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan-kebijakan intervensinya. Nah, itu adalah beberapa dari penjelasannya, dan di sini aku simpulin. Jadi, sistem moneter internasional adalah suatu perangkat kebijakan, institusi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu ini ditukarkan dengan mata uang yang lain. Nah, perubahan sistem moneter ini diakibatkan oleh gejolak ekonomi. Dengan mempelajari pengalaman historis ini, akan dapatlah diperoleh kayak gambaran timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyesuaian neraca pembayaran internasional. Nah, di sini juga kita kenal juga beberapa sistem-sistemnya dari kurun waktu. Yang pertama ada sistem standar emas yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Terus zaman Bretton Woods atau sistem Bretton Woods, terus sistem kurs mengambang. Jadi semua itu sangat perlu banget kita ketahui. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.